Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahono Channel, dan kali ini mungkin video yang paling eksklusif buat kalian semuanya, khususnya visa E7 galangan kapal. Nah, di sini aku ketemu sama Mas Sutrisno. Mas Sutrisno, ya alhamdulillah, ini dikenalkan namanya Mas Sutrisno. Saya jalan-jalan, kebetulan saya ini jalan di daerah Samsung Highway Industries, Mas ya. Iya benar. Nah, ketemu Mas Sutris, dan sebenarnya udah lama kenal kita ya. Ya lewat media Mas. Lewat media. Ya. Alhamdulillah hari ini dipertemukan. Ya. Dan sedikit akan saya cari informasi dari Mas Sutris nih. Oke, setahu saya aja Mas. Ya, setaunya aja. Oke. Apa yang dalam biasanya itu teman-teman yang nanyakan visa E7 galangan kapal itu, yang pertama prosesnya gimana? Prosesnya ya lumayan untuk sekarang ya sama-sama sulit Mas. Iya. Sama-sama sulit. Iya karena kan bersaing ya antar PT ini mengambil orang tuh melebihi kapasitas banyak kan gitu. Oh, kan. gitu ya. Jadi kotanya sedikit tapi yang diambil banyak itu. Tapi yang Mas, terjadi itu. sebelum Mas Sutris ini proses, Ya. sudahkah Pak Sutris ini punya keahlian dalam bidang welder? Pengalaman itu mulai 2014 sudah welder. Cuma di pabrik ada bengkel sendiri Mas ya. Bengkel sendiri. Jadi di kampung itu ya ngelas-ngelas kayak tralis kayak Tralis, gitu. Ya. Oh, ya artinya udah punya skill lah ya. Ya skill sebisanya lah ya. Ikut tes Kosiva. Ikut pertama itu ya kita ada info. Nah, ada di info yang katanya visa E7 gitu kan. E7. Galangan kapal, coba-cobalah daftar begitu. Daftar. Terus berapa bulan itu pembelajaran? Satu bulan belajar ngelas sama bahasa, kemudian PNSP Mas, tes PNSP. Setelah itu nunggu lagi sambil belajar ngelas sambil bahasa, karena di sini bahasa diutamakan sekarang. Bahasa diutamakan sekarang ya. Pada visa waktu itu tidak ada ujian sama sekali di Indonesia ya? Tidak ada. Di Indonesia hanya ada ujian itu ya apa ya? Formalitas kayak gitu. Formalitas. Jadi yang setelah di sini ya kita diutamakan untuk bahasa itu harus bisa. Harus bisa. Nah, dari proses 0 sampai terbangnya itu berapa bulan Mas? Saya 1 tahun. 1 tahun. 1 ya? tahun. Cukup lumayan. 1 tahun menunggu Mas. Habis berapa total? Bisa disebutkan ya? Boleh ya? Boleh, monggo. Oke, untuk Biar motivasi buat teman-teman itu, persiapan berapa modalnya ketika mau Ya. ikut ujian visa untuk itu pembayaran mulai pembelajaran termasuk sampai biaya keberangkatan itu sekitar 136. 136 juta. Iya. Ya? Cash. Itu cash Mas. Cash. Ya sekarang kayaknya nggak bisa untuk Cash nggak bisa. maksudnya kalau di kredit apa ya dicicil nggak bisa, Dicicil. harus cash sekarang. Oh, cash Kayaknya sekarang gitu. Atau di PT saya aja atau di di lain PT kayak gitu nggak tahu ya. Tapi kebanyakan kayaknya cash. Karena apa cash ya? Nah, harus cash sekarang ya. Iya. Nah, untuk ujian Kosivanya berapa kali Mas? Alhamdulillah saya 1 kali lulus ya. Tapi ada temen itu sampai 2 kali, ada yang 3 kali. Ada nggak istilahnya standar kemampuan harus 4G atau 4G, 5G gitu? Ya terutama 3G. 3G minimal ya. Minimal itu. 3G. Dan ya melalui kan di apa X-ray ya kayak apa di UT di visual kayak isi di dalam itu porosity atau enggak itu gitu. Ya, menurut Mas Sutris sendiri nih, buat teman-teman nih yang mungkin tidak punya skill dalam welder, mau ikut welder ini rekom nggak? Untuk sekarang susah ya. Susah ya? Ya kalau memang udah ada keahlian, Iya. maksudnya ya boleh lah. Boleh. Kan banyak nih Mas yang putus asa dengan G2G ya. G2G putus asa, pengen ikut welder aja biar cepat terbang. Ya mungkin dengan tanpa ujian dan ikut welder dan tanpa non skill sama sekali pengen nih. Buat Mas Sutris nih apa sarannya buat mereka ini? Apa ya yang utama seharusnya ya kita menguasai dulu lah. Menguasai dulu. Jadi kan di sini yang diutama skill lah Mas ya. Ya. Skill tuh kalau di sini nggak bisa kerja. Ini ada kasus itu dipulangkan, begitu. Dipulangkan? Iya. Bisa kerja? Ada ya itu? Ada. Baru hampir sekloter sama kita. Itu
dipulangkan ada berapa orang begitu. Oh, tidak hanya satu orang. Tidak ada satu orang, mungkin ada berapa Karena orang. ininya gitu. dia non skill, nggak Ya. bisa kerja. Mungkin di Indonesianya mungkin sedikit pengalaman kan Mas. Heeh. Ya mengikut tes bisa lolos begitu. Terus sampai di sini kan ada tes lagi. Tes lagi. Iya, dites lagi sampai kerja di training itu 6 bulan. Oh, 6 Kalau bulan. 6 bulan itu nggak bisa kerja ya terpaksa kan Oh, dipulangkan. Gitu ya. dipulangkan karena nggak bisa kerja. Untuk usianya berapa kira-kira Mas? Kalau usia itu sekarang kayaknya 38 ke bawah ya Mas. 38. Nah, berarti minimal 38 bisa proses ya ini. Iya maksimalnya itu. Maksimalnya 38. Kayaknya Jadi- gitu sih. Jadi ini guys, buat kalian semuanya yang usianya di atas 40 jangan, dan tidak punya skill sama sekali jangan proses visa itu bisa dipulangkan. Tapi ini tidak menakut-nakuti Mas ya. Iya Asli tidak, itu memang, ya. memang ada begitu. Iya. Maksudnya saya fakta ada gitu. Pernah nggak Mas menemui di usia 20 tahun yang ada di sini? Kalau 20 tahun ada nggak ya? 20 tahun. 21 ya? Oke. Oh, 21 ya. Ada yang 21 nih. 21 tapi dia punya skill nggak kira-kira Mas? Pokoknya yang utama itu di sini Skill. skill. Oh, Pokoknya skill. kalau nggak bisa skill Iya. ya pada saya ini resiko lah gitu. Terus ini Mas, ada teman-teman itu yang bilang bener nggak sih gajinya itu di sini sesuai? Untuk gaji sesuai sama di SLC saya sesuai ya. Ya, SLC-nya contohnya 29, 29. Iya, Nah, betul. seperti itu. Asrama bayar? Iya. Asrama apa saja yang dipotong nih Mas? Dipotong itu makan, asrama, sama apa ya? Asuransi. Oh iya, asuransi kesehatan. Kungkang bohom ya. Ya mungkin layannya sama lah kayak Ya, apa ya? Pajak kayak gitu kan ada kan ya, ya sama aja ya. pajak. Iya. Berarti artinya kalaupun dipotong dengan potongan sisa potongan itu masih cukup ya. Di istilahnya kayak kita bekerja di sini di visa itu juga galangan kapal ini sesuai lah. Ya sesuai lah daripada di Indonesia mas juga. Di Indonesia kayak apa ya? Ya. Coba Apa pengalaman Mas Sutris yang paling berkesan tentang proses visa itu juga galangan kapal ini Mas? yang utama prosesnya di Indonesia sulit sekali mas. Sulit sekali. Iya itu. Sesulit apa sih kok bisa sampai mikir sulit banget? Ya kita kan berlomba-lomba bersaing lah sesama Bersaing. teman, kita harus skillnya Diasah. diasah terus sampai pengelasan itu benar-benar Benar-benar rapi gitu. perfect gitu ya. Iya perfect. Harus halus. Iya, terus bahasa itu pun kemarin itu ada itu di gagal di bahasa pun Gagal di jadi. bahasa. Di Indonesia itu ada tesnya mas, cuma kan juga formalitas nggak nggak ada ya? Formalitas, Iya. tapi wajib tahu ya. Iya, Wajib tahu. paling enggak bisa baca. Iya. Nih terkait bahasa ya, terkait bahasa Mas Sutris ini ketika masuk ke sini gimana komunikasi dengan mandor atau gimana? Atau ada translatornya seperti Iya, ada translatornya ada. Oh, Iya. jadi pada waktu itu masih belum begitu bisa ya bahasanya. Wah sama sekali nggak bisa. belum sama sekali nggak bisa. Diajak ngomong kita cuma gitu aja. Karena memang visa E7 tanpa tes ya, tanpa istilahnya di Indonesia nggak ada sekolah-sekolah. Iya, nggak ada. bahasa. Cuma ya di PT itu ada pendidikan. Pendidikan. Harus mengikuti pendidikan itu. Ya, standarnya. Yang buat bekal lah di sini sedikit bekal. Cuma kalau sudah di sini itu ada pembelajaran apa? Sekolah. Sekolah. Sekolah ada. Kalau pengen tambah sekolah kan ada banyak. Ya. di sini. Nah ini Gratis Mas, ada. buat teman-teman yang di rumah, sekiranya nanti kalau di sini perpanjang kan ikut ujian lagi, bener nggak ini Mas? Perpanjang masalah Kontrak, visa. iya perpanjang visa Nah, kontrak. itu Harus ujian lagi kan? harus ujian lagi. Ya. Minimal ya KIP. Ya, Level KIP. 1 ya. Nah, pengalamannya gimana nih? Wah, KIP. ya itu. Alhamdulillah ya. Meskipun mepet ya nilainya itu Lulus? ya lulus lah. Alhamdulillah lulus. Tapi banyak yang Minimal berapa nilainya? 21 poin. 21. 21. Saman enak loh. Bisa itu 21. Aku harus 40. 40 ke atas. Ya karena kan kita masih awam kan Iya. di bahasa ini kan. Kalau levelnya kayak gitu ya 21. 21 Ya. poin. Tapi yang jelas untuk visa itu juga galangan kapal ini tidak semudah yang diiklankan Mas ya. Iya. 3 bulan. Ya, tidak semudah yang diiklankan VT kan. Iya, jelas itu gitu. Ya. Tahapannya pun juga rumit. Rumit Bener. ya gitu.
Karena teman-teman ini banyak sekali yang apa ya istilahnya stres dengan visa E9, pengen pindah ke visa E7, merasa visa E7 lebih baik prosesnya, lebih mudah prosesnya. Resikonya lebih besar. Nah, gimana ini? Apa yang harus apa ya? kita Sekarang ceritakan kepada mereka ini resiko tentang resiko dan prosesnya ini. Sekali lagi. Di yang mengelola Ya. PT perusahaan. sekarang tuh bersaing antara sekarang banyak yang daftar kan, otomatis kan seandainya ada kota 100 yang daftar juga 500, kayak gitu kan. Ya, Mas. sebenarnya sama ya. Belum nanti itu masih penyisian ada di bahasa, kadang ya dikurangi kotanya, kadang di pengelasan terutama tes Kosipa Kosipa ya. itu harus benar-benar. Belum lagi nanti di sini masih belajar bahasa, Belajar bahasa. terus kalau nggak bisa kerja termasuk dipulangkan, kan sangat beresiko. Iya, iya, iya. Tapi namanya kerja semuanya beresiko, cuma ya Ya. itulah udah Ya, ada yang kejadian kayak gitu. Artinya di proses visa E7 ini juga tidak semudah yang diiklankan ya. Iya ya seperti Oke. itu. Oke. Ya, Saya nggak gini, sekiranya kan kalau kita mikir setelah di sini udah kerja udah enak kayak gitu kan, Iya. ternyata wah harus belajar ini lagi, Belajar. harus menyesuaikan pekerjaan, Iya. karena kita kadang belum menemui pekerjaan yang seperti itu gitu. Kira-kira pekerjaan ini di dalam pekerjaan ini apa yang membuat Mas Sutris ini sulit di pekerjaan? Apa ya, ya berat lah kerjanya. Berat, kerjanya? Welder Berat. itu berat ya, Nah, serius ya ini berat ya? berat, welder itu berat. Angkat barang atau Posisi kayak pengelasan, kayak pengelasan? gitu ya. Oh iya. Angkat barangnya paling mesin las sama wire-nya tahan gitu mas, kawatnya itu Kawat. paling kurang lebih sekitar 20-an kilo. 20 Itu kilo. yang harus diangkat gitu. Berarti artinya tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Iya betul. Oke, oke. Terima kasih Mas Sutris. Dan Iya. mungkin ada pesan buat mereka yang mau proses, baik itu yang punya skill atau non skill. Ya utamakan skill dulu untuk mau proses ke visa itu juga lawan kapal itu utamakan skill dulu. Tarif PT yang Terus untuk PT-nya itu yang rekomend dah, maksudnya kayak rekom banget. ini rekom banget kayak yang udah berangkat banyak itu loh maksudnya Iya. gitu. Oh iya. Karena bagus. yang masih baru-baru itu jangan coba-coba Jangan dulu lah. coba-coba, Karena banyak penipuan atau apa. Calo. Ada kan calo kayak itu Iya, kan ada. Iya, ya. Oke, terima kasih Mas Sutris dan Oke. kawan-kawan semuanya. Mungkin lain waktu kita berbincang-bincang lagi terkait pengalaman Mas Sutris di sini. Iya. Tentunya banyak sekali nih pengalaman. Sudah berapa tahun Mas? Baru Baru 2 tahun. baru 2 tahun kurang banyak. Iya, tidak apa-apa. Mungkin pengalaman nanti akan saya kupas lagi lain waktu kalau saya kesini lagi, Mas. Terima kasih sudah ngasih informasi terkait Oke. visa itu juga jalan kapal. Karena visa ini sangat diminati banyak teman-teman yang berada di Indonesia, khususnya yang punya skill dan pengen sekali mendapatkan gaji lebih tinggi ya. Iya. Tentunya di sini gaji lebih tinggi. Ya itu. Oke Mas, terima kasih. Sampai Oke. ketemu lagi. Oke. Insya Allah kita tahun depan atau bulan depan karena bulan depan semoga aku ketemu kesini lagi iya ya. oke siap nanti kabari mas. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa sampaikan terkait visa itu juga jalan kapal. Semoga bermanfaat dan salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.